Selamat pagi teman masak, kembali lagi dengan saya Stevi Rafael di Masak Enak Pasti Enak. Hari ini bakal seru banget karena saya nggak masak sendirian. Ada teman masak kita yang beruntung hari ini bisa masak bareng sama saya di Masak Enak Pasti Enak. Ya, ini dia cuplikannya, yuk lihat dulu yuk. Hai Chef Stevi, aku Emma. Jadi aku pengen banget nih diundang ke dapur yang masak enak karena aku tuh penasaran banget tips and trik cara memasaknya Chef Stevi. Semoga aku pilih ya. Makasih. Dan tidak sabar di sana, di ujung sana, di sudut biru ada Emma. Hai. Oh gitu ya, sekarang gitu ya. Masak enak. Hai. Salam sikut nggak Oh sih? salam sikut Oke. boleh. Ini kata kaki. Oke. Nih sebelum kita masak bareng, aku mau tahu Emma asal dari mana nih? Aku itu lahirnya di Kalimantan tapi di Jakarta merantau. Oh, Jadi udah 5 tahun sih di sini. 5 tahun di sini. 5 tahun di Jakarta. Tinggal sendiri di sini atau orang tua juga udah pindah ke Sama Jakarta? suami sama anak-anak orang tua tetap di Kalimantan. Oh keren, makanya suka masak juga di rumah berarti ya? Iya. Kamu setia nonton Masak Enak kan? Iya, tiap pagi, setiap hari pasti nonton masak enak. Berarti sekarang lagi masak siapa? Sama Chef Stevi dong. Di mana? Di Masak Enak Pasti Enak. Itu, ini fans sejati nih, teman masak sejati. Oke, udah lulus, passwordnya bener ya? Bener ya, udah. Iya, sekarang kita bisa masak. Hari ini kita punya sajian yang unik banget, Apaan tuh? kekinian. Oke. Biasanya makanan ini dibilangnya itu junk food. Junk food. Loncat-loncat dia berarti. Kira-kira tahu nggak junk food itu apa aja sih? Fried chicken mungkin. Ya, Enggak ya, tapi salah. no, bukan. Nah, tumbuk-tumbuk. Hamburger. Nah, jadi menu pertama kita itu hamburger, tapi hamburgernya nggak seperti yang kalian bayangkan. Tumbuk-tumbuk itu enggak. Kita akan buat sup hamburger. Hamburger dibikin sup. Hamburger dibikin sup dan anti baper. Karena apa? Karena supnya itu bikin kita hangat. Bahan-bahannya juga hampir mirip sama hamburger. Kalau kamu tahu kan hamburger itu yang nggak boleh, nggak ada apanya. Nggak ada hamnya dong. Nah, dagingnya, ya kan? Begitu juga di sup ini. Jadi bahan dasar kita adalah daging sapi giling. Mau tanya nih, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Tips untuk milih daging giling itu gimana? Nah, jadi daging giling itu ada 3. Yang satu, ya, daging giling itu punya kandungan lemak 50%, dagingnya 50%. Biasa kalau kamu lihat dagingnya itu warnanya ada putih-putihnya lebih banyak. Iya, sering sih Gitu. gitu. Nah, daging seperti ini sebenarnya bukan yang nggak enak, justru bagus juga untuk masakan tertentu karena lemaknya dari daging itu gurih, memberikan moisture kepada dagingnya dan juga kasih flavor. Tapi kalau untuk burger, untuk patty gitu, kalau kebanyakan lemaknya dia jadinya gampang rontok. Oh. Gitu. Nah, ada juga yang sekitar 60-40%, dia lapisan lemaknya itu lebih dikit. Ya, ada juga yang 20% lemak, 80% daging. Itu yang bagus buat patty. Itu biasanya digunakan nih buat teman-teman kalau ingin bikin sosis, terus mau yang sosis sehat ya, mau yang diet gitu, pakainya daging yang banyak dagingnya. Nah, jadi daging giling yang banyak dagingnya, bukan banyak lemaknya. Gitu. Nah, kalau di sini untuk burger itu biasa pakai yang sekitar 30-70. Jadi nggak boleh kebanyakan daging juga. Kalau kebanyakan daging juga tanpa ada lemaknya, maka rasanya itu jadi kurang, aromanya juga jadi kurang. Nah, sebelum kita mulai masak, kita cuci tangan dulu yuk. Oke, nah di sini kita akan menumis, ada bawang bombay. Dan aku minta tolong Emma untuk potongin nih bawang putihnya. Waduh, tahuan nih ntar. Gini juga nih. Boleh. Wow. Pinter tuh. Pinter kan ya? Wah, alhamdulillah. Iya, teman masak sejati nih. Nah, bawang putih bisa masuk. Boleh, masukin nih. Iya. Kita akan tumis nih sampai wortelnya itu kelihatan vibrant dan juga agak sedikit lunak. Nah, di sini udah masuk wortel dan wortelnya udah kelihatan fragan kan, udah wangi, terus juga warnanya vibrant dia. Ya kan? Habis itu di sini kita punya beberapa herbs nih. Ada oregano. Cuman sebanyak ini aja nih. Sebanyak ini aja karena oregano itu dikit tapi aromanya kencang. Udah masuk oregano, sekarang di sini saya punya kecap Inggris. Kecap Inggrisnya sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Oke. Kecap Inggris ini nggak cuma kasih aroma kecap Inggrisnya aja, tapi saat ketemu sama bawang-bawangan kayak bawang bombay dan juga bawang putih, dia akan
nambah saturasi aroma bawangnya. Tapi kalau Gitu. untuk rasa juga dia Rasa, ya dia akan menambah sedikit rasa asam dan manis. Nah ini dicampur semua sambil dipisah-pisah, cerai berai. Tahu nggak sih, hidangan burger itu banyak macamnya juga loh. Dari negara yang berbeda. Jadi ada di Hawaii, ada nama sajian burger, tapi dia tuh nggak pakai ban burger kayak gini nih, nggak pakai roti, pakai nasi. Lokomoko. Jadi lokomoko itu kenapa ada nama seperti itu? Sebenarnya ada ceritanya. Jadi ada orang yang mau mesen sandwich, tapi yang murah dan maunya cepet. Nah jadi ada satu orang di Hawaii itu yang punya restoran, dia coba deh nyetak nasi di mangkuk, lalu di atas nasi dikasih kepingan daging gini, kayak burger. Gitu, abis dari itu dikasih salad-saladan, terus dikasih sama telur ceplok. Nah ini sekarang aku juga sambil ngiris tomat ya. Ada lagi nih, varian burger dari New York. Tapi bukan asli New York, sebenarnya ada dari restoran khas Venezuela yang buka di New York. Namanya Patacon. Patacon ini unik banget. Jadi dia tuh kayak burger bannya itu diganti sama adonan pisang yang dibikin kayak perkedel, tapi bentuknya lempengan. Jadi agak asam-asam gitu, tapi juga manis sekaligus. Nah, dalemannya bukan hal yang manis. Dalemannya pakai daging, pakai ayam, gitu. Nah, di sini saya punya 2 buah tomat. Kita bisa iris tipis-tipis. Nah, di sini saya juga akan menambahkan tomato puree atau puree tomat. Kita pakai sebanyak kurang lebih 150 mili, ya. Oke. Dan di sini saya juga menyiapkan ada jagung pipil yang masih mentah. Bisa juga kalau misalnya yang matang nanti kita bisa masukinnya terakhir. Tapi kalau yang mentah gini kita masukin dari awal ya. kalau pakai jagung yang biasa diserut, nggak usah pakai jagung pipil gini bisa nggak sih? Bisa juga. Gak masalah. Cuma biasa bentuknya aja ya. Di sini saya udah punya kentang. Jadi kentang ini udah dipotong-potong dadu ya dan direndam di air. Nah di sini kamu aduk-aduk terus ya, terus ditambahin air. Segitu dulu, diaduk. Nah biasa airnya turun ya. Nah di sini sambil menunggu mendidih, kita bisa siapin burger bun, namanya aja sup burger ya. Nah sekarang 1 siung bawang putih ini akan saya campurkan sama sekitar 1,5 sendok makan margarin. Ditambah juga sama cincangan 2 lembar daun basil. Ini kita sisihin dulu ya. Buncis, di sini kita bisa potong. Nah, sini kita pannya udah panas, sekarang kita bisa panggang burger bun. Pertama kita akan tumpuk dulu sama isiannya nih. Oke, nah teman masak ini dia. Sup, sup apa tadi? Sup burger anti baper. Wow, minimalis tapi rasanya maksimalis.
Sip, ini tadi udah sama Emma nyiapin bahannya ya. Kita bakal bikin sego ireng seafood. Makanya di sini saya ada udang ya, ada juga cumi. Nah, kenapa sego ireng? Irengnya itu karena saya pakai tinta cumi. Oh, langsung alami dari tintanya cumi. Langsung iya. Saya kan biasanya kalau kita beli cumi itu dapat palanya kan. Kalau sudah gini kan kita bisa sebenarnya beli palanya aja gitu. Nah, itu ambil aja tintanya, habis itu disaring. Jadi diperes-peres tuh tintanya, jangan kasih air ya. Kalau kasih air kan dia jadinya nggak kental. Paling bagus tuh yang seger, yang kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan membuat ini sebenarnya nasi goreng. Nasi goreng tapi kita tambahkan sama tinta cumi. Jadi di sini ini bisa dipanasin. Ini sekarang kita chop. Nah, itu dikasih minyak sedikit buat menumis. Nggak sedikit sih, kita pakai namanya nasi goreng itu ya, minyaknya lumayan agak banyak juga, 3 sendok makan. Dan di nasi goreng ini kita telurnya dipisah, jadi telurnya udah didadar dulu terus dipotong-potong kayak nasi kuning. Jadi kita akan masak cuminya terpisah gitu sama nasinya, karena kalau misalnya kita campurin nanti cuminya juga warna hitam karena tinta gitu ya. Nah, cumi ini kita nggak potongnya ring, biasa banget ya kalau ring ya. Ini saya kasih tahu cara potong cumi yang keren. Pertama, ini bisa kita lepas, kita ambil seperti ini kita lepas. Untuk biasanya ngelupas kulitnya, gitu. Oke, ini kita pakai juga. Dari sini kita akan lihat dia ada garis kan, ada kayak sudut gitu. Ini kita robek. Nanti robek, dia akan ada kayak selaput-selaputnya nih. Ini bisa kita pisahkan, kita nggak pakai. Nah, di sini kita akan buat, pernah lihat nggak cumi yang meringkol terus dia kayak lancip-lancip gitu? Belum sih. Belum? Belum. Wah, kamu akan terkejut. Lihat nih. Caranya gini, jadi kita pakai pisau yang nggak terlalu tajam ya. Kita akan buat sayatan tapi nggak putus. Gini. Terus tipis-tipis ya. Di bagian dalam dari daging cumi. Oke. Ini ngebikin dia cepat masuk juga nggak sih? Iya, bisa juga. Jadi nggak bikin alat gitu kan ya? Nah, terus kita balik cuminya, balik seperti ini dan kita criss cross namanya. Ya. Berlawanan gitu berarti. Berlawanan arah. Tuh. Tapi pakai nggak usah ditekan ya, jangan sampai putus ya. Setelah itu kita bagi 4. Bisa sih, ini gede-gede aja biar kelihatan ya. Mantap nanti. Oke, ini udah pakai api kecil tadi, wangi. Sekarang di sini saya punya ada kecap Inggris, ya. Ini kenapa saya kalau misalnya nulis bawang itu selalu pakai kecap Inggris, karena bakal wangi jadinya, wangi banget. Nih, kita pakai sekitar 1 sendok makan. Dan di sini kita bisa tambahkan juga sama saus tiram. Kita akan masukkan tinta cuminya terlebih dahulu. Jadi kita kasih setengah dulu nih. Ini ada 20 gram. Ini sekarang kita kasih paprika powder kalau suka. Ini buat nambahin wangi smoky-nya. Tapi nggak pedas ya. Dan kita tambahin lagi sama sisa dari tinta cumi. Itu buat si cumi ya? Nah, kenapa aku bisa? Iya. Karena aku mau ada kontras dari warna hitam dengan warna merah dari udang dan juga putih dari cumi. Gitu. Kalau kita campuri semua sebenarnya bisa ya, kita masak nggak lebih dari 4 menit untuk memasak seafood supaya dia hasilnya masih manis, udangnya masih ada, terus juga cuminya lembut, itu nggak boleh lebih dari 4 menit. So, bisa juga di sini sebenarnya ya, tapi nanti warnanya agak-agak kelabu gitu, jadi nggak putih, nggak kontras gitu. Ini sih Ini nggak merah lagi gitu ya? iya, kecampur sama tadi ada cuminya. Nah, di sini pannya udah panas, kita bisa masukin pertama ke ini dulu. Nah, di sini kita bisa tambahin sama sedikit garam supaya nggak tawar-tawar banget. Ya. Lihat tuh. Nice.
Dia naik sendiri gitu ya Kak ya? Iya. Kita kasih lada. Oke. Nah, teman masak udah jadi nih. Tuh. Sego ireng seafood. Bisa juga tambahin sama kerang, misalnya kerang hijau tuh. Ya asal jangan cuci dulu. Itu sama nasinya juga oke banget. Coba di rumah nih. Sekarang saatnya kita makan. Udah lapar belum? Lapar banget. Lapar banget ya? Oke, langsung aja. Yang pertama ada sup burger anti baper. Yang kedua ada sego ireng seafood. Yuk kita siapin teman makannya. Hai teman masak, kita ready nih buat makan. Ini aromanya mengundang selera ya. Udah lapar banget nih. Lapar nih, udah demonstrasi di perut. Nah sekarang kita makan yang ini dulu ya, yang sup burger dulu. Oke. Kamu mau kasih tahu cara makannya, nggak pakai mangkok, pakainya ini. Oh, pakai piring. Jadi, aku ambilin ya. Ini taruh di sini, satu, satu. Habis itu baru disiram di atasnya. Makan pakai roti. Itu lezat banget. Mantap nggak? Saya juga belum pernah nyoba nih. Ini makanan Kok kekinian bisa enak sekarang. ini ya? Iya dong. Baru pertama kali bikin ini Kak. Baru pertama kali bikin. Jadi sebenarnya ini sup burger ini lagi nge-hype ya di antara teman-teman masak kita. Pingsan, iya nggak sih? Beneran kayak burger ya, tapi sup. Kalian yang di rumah harus nyobain. Cara makan juga kayak gini nih, kayak kita nih. Asik banget. Looks-nya aja merah tapi nggak pedes ya. Ini nggak pedas. Tapi kalau kita mau bikin pedas ya gampang. Tinggal kasih cabai aja kalau mau pedas ya. Rotinya juga jadi enak. Iya, sampai lupa ngomong. Keenakan. Enak banget. Nah, terus sego ireng ini, kamu mau cuminya, mau udangnya apa dulunya? Dua-duanya deh. Wah, mantap. Yang suka nih, aku ambilin dulu ya. Oke banget nih. Wah, kasih telurnya agak banyak. Nice. Coba. Jujur mau nangis. Jangan. Apa-apa? Nggak bisa. Enak banget. Rasa-rasanya nasi goreng ini, nasi goreng hitam ini, ini nggak kalah. Bener-bener gurihnya itu tetap sama. Karena squid ink itu memang dia punya cita rasa yang umami. Boleh nggak wavy bareng? Boleh dong. Nah, tadi kan habis wifi, sekarang saya punya sesuatu juga nih buat Emma, oke? Wow. Ada piring cantik. Ada Wah, warna kesukaan Ini aku banget ini. piringnya berbunga-bunga tuh, lihat tuh. Set, buat Emma. Serah terima nih. Iya, semoga di atas piring ini tersaji makanan-makanan yang lezat, yang enak dan juga bikin keluarga Emma sehat selalu. Amin, makasih banget ya Kak. Sama-sama. Makasih udah diundang ke acara masak enak. Iya. Plus nggak cuma piringnya doang, biar benar-benar official kita akan tanda tangan nih. Wow. Cak.
Oke. Boom boom. Oke, yang ini juga ya. Resmi nih, resmi. Iya. Yeay. Makasih banget. Nah, saya juga terima kasih banget. Emma udah antusias ya nonton Masak Enak ya. Jadi buat teman-teman semua juga jangan sungkan buat kasih masukan buat kita supaya bisa lebih bermanfaat buat kalian. Karena saya masak juga bukan buat saya sendiri, tapi buat kalian semua. Nah, Emma juga salah satu teman masak kita yang setia banget nonton Masak Enak. Thank you banget ya. Udah jauh-jauh juga datang ke sini, luar biasa. Dan teman masak jangan lupa saksikan terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Net TV. See you di next episode. Bye. Muah, 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 muah.